Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa kalian kembali di konten kali ini. Dan seperti biasa, kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video-video yang sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Ya, sama-sama kalian bisa memberikan opini, komentar kalian di kolom komentar. Kita jaga etika dalam bersosial media. Dan jangan lupa untuk kita hindari sama-sama yang namanya fitnah, disinformasi, dan ujaran kebencian teman-teman. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas video yang pertama. Gibran, jalan tengah berpolitik di pusaran kebencian ekstrim. Pernah lihat Pak Gibran merespon serangan politik padanya dengan kemarahan? Pernah merespon dengan balas menggelok-olok lawan politik? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Figur pemimpin muda ini selalu pilih sikap adem. Lebih dari itu, Gibran memperlihatkan bahasa menenangkan dan merekonsiliasi. Mengapa Gibran pilih model berpolitik adem ini? Dalam teori politik, perilaku Gibran disebut dengan politik jalan tengah, Politik jalan tengah. yaitu berpolitik dengan mengutamakan prinsip menghormati setiap pendapat, termasuk pendapat yang kritis. Komen apa, Nda? Ya, menurut saya ini adalah sebuah keberhasilan dalam Pak Jokowi menanamkan nilai kepada anaknya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi dalam menanggapi setiap ujaran kebencian, fitnah, olok-olok terhadap dirinya, itu yang dilakukan Gibran hari ini. Ya, daripada menanggapi semua kebencian, bahkan fitnah atas dirinya, Gibran lebih memilih untuk kerja, kerja, dan kerja. Saya dulu ketika menanggapi fitnah atas diri saya secara pribadi, menanggapi ujaran kebencian, saya itu suka marah-marah teman-teman. Tapi ada satu momen yang mengubah cara pandang saya untuk menanggapi fitnah ketika saya berkunjung ke Istana Wakil Presiden waktu itu. Ya, ketika ngobrol dengan Mas Gibran. Mas Gibran, kita berbicara tentang fitnahan atas dirinya terkait dengan ijazah yang dikatakan palsu. Tapi Mas Gibran memberikan sebuah pemahaman dan itu menjadi nilai saya juga. Yaitu satu kata, santai saja. Santai saja. Dan juga Mas Gibran mengatakan kebencian inilah, fitnahan, ujaran kebencian, olok-olokan, direndahkan inilah ya orang yang merendahkan dirinya itu yang kemudian menjadikan sebagai sebuah apa ya namanya teman-teman ya, hal yang negatif dirubah menjadi positif teman-teman. Bahkan Gibran mengakui tanpa ada olok-olokan seperti itu atas dirinya, dia mungkin gak menjadi wakil presiden hari ini. Ya karena simpati masyarakat itu mengalir deras atas diri Gibran ketika dia diolok-olok kemudian dia diam. Ketika dia difitnah kemudian dia diam. Itulah yang menjadi politik jalan tengahnya Mas Gibran. Kita lanjut ke berita selanjutnya teman-teman ya. Oke, jadi izin saya sedikit berkomentar. Disclaimer, ini pendapat pribadi saya, bukan untuk menumpang tenar atau pansos atas fenomena yang lagi viral di Nusa Tenggara Timur terkait kedatangan dari Bapak Joko Widodo. Baru-baru ini Bapak Joko Widodo menghadiri acara yang diselenggarakan oleh salah satu partai di Nusa Tenggara Timur. Singkat cerita di sana beliau disambut oleh para tokoh adat, para tokoh masyarakat. Dan menurut hasil wawancara dari tokoh adat atau tokoh masyarakat, singkatnya beliau diangkat atau dinobatkan menjadi sesepuh. Dihargai sebagai sesepuh dalam acara penyambutan yang merupakan tradisi dari warga Timor pada khususnya. Terkait kalau ada tamu yang datang ke tempat kita, apalagi beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang menjabat selama 2 periode. Yes. Nah, singkat cerita sepulangnya beliau ini digoreng, kemudian diserang habis-habisan bahwa Pak Jokowi tidak layak menjadi raja, tidak pantas dinobatkan menjadi raja, dan berbagai isu mulai berkembang di arus bawah oleh netizen terkait dengan penyambutan ini. Sakit hati saja itu Bu Pendapat mereka saya Bu. secara pribadi, saran saya, kita tidak perlu menyalahkan Bapak Jokowi. Mengapa demikian? Yang pertama, Orang timur itu kalau bilang Pak Jokowi itu Jokowi ya teman-teman ya. Ya, bahkan di mana ada saya, ibu saya bilang Jokowi itu Jokowi. pengaturan tata cara penyambutan, pengaturan rondon acara itu pasti dilakukan oleh pihak penyelenggara partai tersebut di tempat. Dalam arti tidak mungkin Pak Jokowi memasukkan tolong nanti panggil semua tokoh-tokoh konobatkan beta jadi raja. Itu tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin Tapi terjadi. biasanya kita di NTT kita akan menyambut beliau secara adat. Yang kedua, jelas bahwa dari pihak-pihak raja ataupun dari pihak tokoh adat, tokoh masyarakat sudah mengklarifikasi bahwa ini diberikan gelar sebagai sesepuh,
bukan sebagai raja. Yang ketiga, kenapa kita menyerang Pak Jokowi? Yang nobatkan kita pun orang di Timor, kita pun orang di NTT. Yes. Yang kasih itu tongkat itu tertutup di kepala dan sebagainya macam kita pun orang-orang di NTT. Beliau ini orang yang sangat berpendidikan. Beliau orang yang sudah menjabat presiden selama 2 periode. Tidak Yes. mungkin Bapak Tua pita sosok kok bilang, Neo mari kok angkat beta jadi raja. Itu tidak pernah terjadi. Yes. Dan hal-hal yang seperti ini bukan baru pertama kali terjadi di Jokowi. Ingat, bukan baru pertama kali terjadi di Bapak Joko Widodo, tapi sebelum-sebelumnya tokoh politikus saja yang tidak pernah berbuat apa-apa, yang nol kaboak orang Kupang bilang, itu saya bosong pikasi dia sebagai usif dan lain sebagainya. Nah mungkin kemarin dalam hal penyambutan ini mereka merasa Bapak Jokowi punya jasa. Salah satu contoh, di Timor sana kita punya bendungan terbesar yang dalam kepemimpinan Pak Jokowi itu dibangun. Yes. Hanya tinggal bagaimana pemerintah daerah menangkap peluang program nasional ini untuk mengalirkan untuk menjadi sumber mata air bagi ladang. Terus sekarang ketong tutup mata atas penghargaan ini ketong mulai goreng. Wih, mulai jadi raja. Ini sebegitu, ini sebegitu. Aduh, stop lah untuk menggiring-giring Bu, hal-hal. itu mungkin pendukungnya Guntur Romli ataupun Deddy Sitorus, Bu. Karena kata Guntur Romli, Pak Jokowi main raja-rajaan. Main raja-rajaan gimana? Udah menjadi pemimpin, bisa dikatakan raja 2 periode atas Indonesia. Main raja-rajaan. Kalau itu Anda katakan kepada itu tuh calon yang belum menjadi presiden, ya seperti Syabah atau siapa itu Tidak teman-teman perlu. ya, itu cocok. Nah, semoga saran dari beta pribadi, mohon maaf jika ada salah kata. Kedepannya, mari tokoh adat, tokoh masyarakat, para raja, Yes. para usif dan lain sebagainya duduk bersama. Buat kebijakan, buat hukum adat, buat aturan adat terkait Yes. politik dan pemberian gelar. Sehingga Ah. tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan Yes. politik Iya, dan betul. tidak menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang tidak mengerti dan disambut oleh kita di lokal, kemudian menuduh orang ini yang gila-gila gelar atau yang pengen ini gelar. Nah, ini dari saya secara pribadi, bukan untuk Nice. menjadi perdebatan. Semoga ada pencerahan untuk tidak lagi kita menggiring opini terhadap seseorang tanpa kita tahu fakta dan kebenaran yang terjadi. Cerdas sekali, Bu, ya. Cerdas sekali. Ya, mungkin Ibu maklumi saja. Di satu daerah itu pasti ada orang yang tidak suka kepada Bapak Jokowi. Ya, anggota DPRD dari NTT saja kan menolak ya kedatangan Pak Jokowi di sana. Akan memberikan contoh yang tidak baik katanya kepada masyarakat NTT kalau dia masih bermasalah dengan ijazahnya, teman-teman. Ya, itu kan dari partai mana itu, teman-teman? Dari partai mana tuh? Dan dari partai mereka juga kan yang kemudian menyinyiri, wah Jokowi masih main raja-rajaan gitu. Ya, dalam satu daerah pasti tidak 100% orang yang masyarakat yang cinta kepada Pak Jokowi pasti ya. Pasti di satu daerah itu pasti ada biar cuma 1%. Kalau di NTT aku lihat 99% masyarakat cinta Pak Jokowi ya. Yang nyinyir itu cuma 1% itu, Bu. Jadi tenang saja, Bu. Ya, tenang saja. Yang 1% itu saja yang mungkin petugas-petugas apa namanya. Oke, kita next ke berita selanjutnya karena ini sudah semakin dipikir jurang, teman-teman ya. Kita next saja. Ya, ini saya ulang lagi. Nah, ini ya. Tidak pernah Soalnya yang barusan mereka singgung soal Pak Jokowi 3 periode, minta 3 periode kepada mereka. namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega atau tanyakan saja ke Mbak Puan atau tanyakan saja ke partai-partai. Mbak Puan menjawab. Oh enggak pernah. Nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta. Nggak pernah kan, tapi kader-kader mereka masih terus ya menggoreng tentang Pak Jokowi yang menginginkan 3 periode, teman-teman. Gimana, nggak konsisten kalian ini berarti. Next kita nggak usah bahas terlalu panjang kalau yang ini. Yang paling mudah kan, Pak Jokowi itu berkumis. Nanti coba tolong hadirkan Pak Jokowi dalam kondisi berkumis. Biar kami mempercayai itu. Itu aja kan mudah sekali. Mungkin akan seru juga Itu nih. namanya cacat logika, Pak. Cacat logika.
Ya, Persidangan. Karena astaga. kami juga bingungnya begini, Mbak. Begini Karena itu langsung kita kapasitas dialogkan penduduk di hukum malam hari mereka. ini. Nah, kalau untuk membantah dari sisi keilmuannya Dr. Tifa, apa sebenarnya yang bisa dibantahkan? Yang dibantahkan adalah yang paling mudah. Apa itu? Yang paling mudah dari foto, karena tadi rekan kita mengatakan dari foto ya yang kita bahas hari ini. Dari Cacat foto logika. Pak Jokowi ketika lulus itu menggunakan kacamata. Hari ini tidak menggunakan kacamata. Saya dulu masa berkuliah sampai lulus sampai umur 40 tahun tidak berkacamata. Sekarang berkacamata. Kok ini ada yang terbalik? Kan mudahnya seperti itu. Kau tahu kalau yang paling pokok adalah karena ini paling pokok objek penelitian Dr. Tifa adalah foto ya salah satunya. Yang paling mudah kan Pak Jokowi itu berkumis. Nanti coba tolong hadirkan Pak Jokowi dalam kondisi berkumis biar kami mempercaya itu. Itu aja kan mudah sekali. Astaga, Ini mungkin yang nanti astaga. mungkin akan seru juga di persidangan karena Bang Yakub sampai ketawa. kami juga bingungnya begini, Mbak. Di mana kan orang yang mendalilkan dia membuktikan. Sehingga kalau Ibu Tifa, Dr. Tifa itu menyatakan bahwa ini bukan Pak Jokowi karena kumis yang berbeda, jangan Pak Jokowi yang disuruh berkumis dong jadi. Lucu kali muka Pak Jokowi berkumis, teman-teman. Aduh, ini kan namanya cacat logika, teman-teman. Ya, mereka meneliti foto Pak Jokowi waktu dulu berkumis dan berkacamata ya. Pembuktiannya katanya sederhana, datangkan saja Pak Jokowi yang berkumis. Pak Jokowi rela mau menumbuhkan kumis, teman-teman, hanya untuk kepentingan mereka ya. Sama saja dengan misalnya ada ijazah S1 dari Mas Roy Suryo yang waktu itu kita lihat di tayangan itu agak gemuk ya tuh orangnya ya, gemuk, kelihatan gendut, teman-teman ya. Sekarang kalau ada misalnya yang mempermasalahkan, datangkan saja Roy Suryo yang gendut, susah. Ya sekarang kan udah kurus ya. Jadi perbedaan fisik itu dari masa ke masa itu sudah menjadi sesuatu yang alamiah. Ya lantas kemudian Pak Jokowi yang waktu itu berkumis waktu zaman masa kuliah dan hari ini tidak berkumis, ya bukan berarti Pak Jokowi yang dulu berkumis dan hari ini nggak memilih untuk nggak berkumis, kemudian yang dulu itu palsu. Logikanya cacat ini, teman-teman ya. Coba kalian melihat muka Pak Jokowi, aku jadi ilfil. Ilfil kalau lihat Pak Jokowi berkumis, nggak cocok ya. Pilihan Pak Jokowi sudah tepat. Pak Jokowi sudah memilih style yang tepat untuk tidak berkumis, karena kalau berkumis nggak cocok Pak. Bapak itu kelihatan kayak apa, teman-teman ya, bisa dikatakan kelihatan kayak dari partai mana gitu. Aduh, ada aja dari kubu sebelah, teman-teman ya. Dari kubu Tifa, ya sederhana saja, datangkan saja Pak Jokowi yang berkumis. Come on. Menurut kalian bagaimana, teman-teman ya, soal logika mereka, teman-teman? Aduh, capek mulutku ketawa. Kita next ke berita selanjutnya. Apa yang kemudian dilakukan Gerak masyarakat sipil dan mahasiswa, teman-teman ya, mulai mendemo soal kasus Roy Suryo. untuk kemudian berdiri menentang bahwa tentang bagaimana rapat negara ini kemudian berdiri dan sesuai daripada mekanisme konsensus Mahasiswa ya, meminta Mahkamah Agung bertindak atas dugaan penyalahgunaan wewenang Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Timur. kami menuntut untuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur segera melakukan proses persidangan terhadap proses Roy Suryo. Dan yang kedua, kita meminta Mahkamah Agung untuk mengevaluasi dan menyidik Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mungkin itu tuntutan besar kami pada saat ini. Sampai masak, sampai berkemah di situ, teman-teman ya. Mungkin adalah sebuah kesadaran dari mahasiswa, teman-teman, yang dimana mulai bosan nih ya. Ada satu debat, ada seorang pengamat politik yang mengatakan negara-negara lain sudah membahas soal Iron Dome.
membahas soal kemajuan teknologi artificial intelligence, tapi di negara kita itu masih berkutat dengan tuduhan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia soal ijazahnya katanya palsu. Kenapa penegakan hukum itu seolah-olah membuat sebuah undang-undang sehingga menjadi celah buat mereka untuk seolah-olah ini jadi lambat sekali untuk diselesaikan. Come on ya, pra-peradilan sampai keempat teman-teman ya. Setelah keempat ada lagi kelima, padahal hakim sudah mencium ini ada bau-bau untuk bagaimana mereka ya teman-teman ya, mereka untuk upaya menunda-nunda agar supaya tidak segera masuk ke pokok perkara teman-teman ya. Mereka upaya untuk menyalahgunakan peradilan, tapi kenapa itu selalu diterima saja pra-peradilan keempat, pra-peradilan kelima? Itu mungkin membuat mahasiswa-mahasiswa ini mulai resah dan kemudian meminta agar supaya kasus atas Roy Suryo dan Tiva ini segera untuk diselesaikan agar supaya masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum, kita bisa mengalihkan fokus kita ke hal-hal yang lain yang lebih maju ya. Mereka terus menggoreng ijazah mulu teman-teman ya, gak ada habis-habisnya, bosan kita teman-teman. Aduh, sangat bosan ya teman-teman ya. Question mark bisa lepas. Question mark apa ini? Cari makan Udah lama. Jelek-jelek karena Baru kali ini aku lihat Rizmon lagi. Udah kangen aku sama Rizmon. question mark bisa lepas. Enak kali. Ini kali. Makan kau menjelek-jelek karena aku terus kau. Ya. Cari makan kau menjelek-jelekan aku kau. Sama Apa siapa? yang kau kasih sama saya? Ya. Selama saya jadi konten sebagai sumber beritamu lewat telepon, saya di lapangan. Kau kasih duit? Nol. Saya datang berapa puluh kali. Pelit berarti. Ke studiomu? Nol. Cuma jaket busukmu itu aja kau kasih sama istri saya sudah kau ceritakan. Tahu-tahu kau Bang Rizmon udah tahu jaketnya busuk. Kok Anda terima bang? Orang Manado bilang Rizmon lagi babangke ini. Mengungkit. Ya. Jaket busukmu itu saringan tahu sudah saya buang ke jaket busukmu. Sampah itu. Ya, itu aja yang pernah kau kasih. Uang transport. Pelit kau. Pelit. Lucu banget. Siapalah yang pernah kau kasih? Ada pengacara di Solo itu yang sekarang jadi pengacara Tiva itu mengeluh sama kau. Mengeluh. Refli pelit. Sudah jauh saya. Sudah uang transport pun uang taksi nggak dikasih. Itulah. Coba tanya kau. Itu. Ya. Itu yang dari Solo itu. Yang pernah datang ke studiomu. Pelit. Pernah aku kasih aku. Selama aku jadi narasumbermu di studiomu itu. Cuma kopi sama gula. Cuma itu yang modalmu. Kopi pun dibangke. Sekarang tanya dulu semua narasumber yang pernah datang ke studiomu itu. Dikasih apa sih? Gak ada, nol. Jangan merasa berjasa kau sama aku kau. Kau yang membujuk-bujuk saya dari dari pemain pinggiran pada kasus ini. Cuma podcaster, YouTuber kau pingin jadi pemain inti dan kaulah sekarang pemain inti. Kau nikmati semua. Biar puas kau. Tapi jangan, saya nggak bisa merelakan kau seolah-olah pasif. Ya, seolah-olah aku yang meminta kau untuk membuat bala RT. Seolah-olah aku yang butuh kau. Kau dan Tiva yang butuh aku. Membuat bala RT itu. Setelah saya keluar dari tim Abraham Samad dan Kozinudin. Kalian terus, WA terus ribuan kali. Ribuan gili. Datang ketemu saya. Ayolah kita buat bala RT. Ayolah buat bala RT. Jangan kau menipu publik lo. Seolah-olah kau saya butuhkan. Aduh gila teman-teman. Rizmon, saya kalau nonton videonya Bang Rizmon sekarang itu lucu ya. Apalagi kalau kita lihat dia marah-marah ke Refli Harun, marah-marah ke Roy Suryo, lucu bahasanya teman-teman ya. Tapi itulah ciri khas dari Rizmon Jenipar ya. Nggak ada yang cara ngomongnya seperti itu. Hanya Rizmon itu sudah menjadi karakternya teman-teman. Cukup menghibur ya dan mengungkapkan
Rismond mengatakan Refli Harun katanya pelit. Katanya berulang kali menjadi narasumber hanya dikasih kopi dan gula. Kopi dan gula pun disebutkan. Tapi kan kalian mendapatkan exposure juga Bang Rismond dari channelnya Refli Harun. Dia kan YouTuber, podcaster terkenal. Ya? Aduh, teman-teman, ini lucu sekali. Bagaimana pendapat kalian soal berita-berita yang kemudian kita hadirkan? Tidak ada maksud dan tujuan untuk menjudutkan siapapun. Ini adalah murni ruang diskusi publik kita. Kalian bebas untuk memberikan tanggapan kalian, kolom komentar terkait dengan video yang sudah kita tampilkan tadi. Ya, silahkan berikan opini tanggapan kalian. Saya pamit, see you on the next video. God bless you. Bye guys.